Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di muka bumi ini terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini sangatlah banyak, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara misterius dan dikabarkan itu merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Jabal Qaf, yaitu sebuah gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi ini. Dikatakan bahwa gunung atau Jabal Qaf ini adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya dari para gunung di seluruh muka bumi ini, yang dimana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya hal ini, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Gunung Jabal Qaf itu diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu pasti tentang gunung tersebut, melainkan hanya beberapa orang saja. Maka dari itu, timbul banyak pertanyaan yang mengenainya. Seperti apa bentuk dan ukuran gunung Qaf? Benarkah Jabal Qaf gunung terbesar di muka bumi? Lalu, di mana letak gunung Qaf tersebut? Menurut sebuah kabar, gunung Qaf diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan ini. Hal ini adalah bukit yang mengelilingi kesegenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak bergoncang, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Mengenai hal ini, pernah Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan apakah bumi ini bisa tenang?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Maka Rasulullah menjawab, "Dengan gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu Sayyidina Abdullah bertanya lagi, "Berapakah jarak tingginya dari bumi ke langit dunia?" Lalu Rasulullah menjawab, 500 tahun perjalanan. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya atau utara sampai selatan dari titik tengah. Rasulullah pun menjawabnya, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, maka Rasulullah menjawab, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan ke-2 adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4. Selain itu, pernah pula dikisahkan bahwa pada suatu hari Sayyidina Iskandar Dzulqarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya, "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Bukit Qaf itu pun menjawab, "Di balik diriku ini ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan, itu dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi, agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah." Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi tidak menggoyangkan kamu." Al-Quran Surat Luqman ayat 10. Lalu dalam ayat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula, "Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Letak Gunung Qaf.
Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Mengenai letak Gunung Qaf ini, sebenarnya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman. Dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf ini berada di sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas, dan menurut sebuah kabar bahwa di sanalah hidup para waliullah dari golongan rijalul gaib atau laki-laki gaib yang berjumlah sekitar 70 orang yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan lebih memilih hidup untuk beribadah saja. Lalu, ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Qaf ini merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Lalu, menurut sebuah kabar bahwa tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut, terdapat sebuah pulau yang bernama Al-Khadr, yaitu tempat bertemunya dua arus air laut dan air sungai. Dan ada juga yang mengatakan pula bahwa di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf, terdapat juga sebuah gunung yang bernama Gunung Nu'an, yaitu sebuah gunung yang terletak di daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan bahwa daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nu'an merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah, jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nu'an semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Mereka semua merupakan para mir'atul goib atau perempuan goib. Namun yang jelas, baik Gunung Qaf, Gunung Nu'an, Bukit Merah, Pulau Al-Khadr, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya, maka itu hanya para wali Allah dan orang-orang soleh yang dikehendaki Allah sajalah yang bisa pergi ke sana. Dan Gunung Qaf itu salah satu dari kota-kotanya para wali. Malaikat di Gunung Qaf. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya itu terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsak. Tiap bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu tiap-tiap malam Jumat mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan untuk umat Muhammad SAW. Jika fajar subuh sudah terbit, maka mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis yang keras. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Maka mereka menjawab, kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad SAW. Lalu Allah berfirman lagi, aku telah mengampuni mereka. Sahabat beriman, itulah beberapa misteri dari Gunung Qaf ini, yang mana keberadaan dan letaknya sangatlah misterius. Dan perlu diingat juga bahwa riwayat ini belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Jadi cukuplah kita untuk mengambil hikmahnya saja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja di seluruh alam, termasuk di alam gaib. Semua berada dalam kekuasaan dan pantauannya, semua bergantung kepadanya. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga rahmat dan keridhaannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabb.